Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Alani Panjaitan dengan NPM 1702040073 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya mahasiswi berasal dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia untuk penutur asing atau sering disebut dengan BIPA. Bahasa Indonesia untuk penutur asing atau sering disebut dengan BIPA merupakan salah satu ranah bahasa Indonesia dan pembelajarannya yang diprogramkan khusus bagi pelajar asing. Pembelajaran bahasa Indonesia penutur asing atau sering disebut dengan BIPA diselenggarakan di beberapa perguruan tinggi Amerika Serikat. Soemarto pada tahun 1998 mengemukakan bahwa bahasa Indonesia di Amerika Serikat merupakan bahasa Asia ketiga yang banyak dipelajari setelah Jepang dan Cina. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing, ada 4 karakteristik. Suyitno mengemukakan 4 karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, inheren dengan jangkauan pembelajaran. Yang kedua, hidup dan masih dalam proses bertumbuh dan berkembang. Yang ketiga, memiliki berbagai ragam. Dan yang keempat, berorientasi pada pemakaian bahasa Indonesia secara pragmatik komunikasi. Ada beberapa prinsip bagi pengajar bahasa Indonesia penutur asing. Pengajar akan menjadi sosok atau model bagi pembelajar sehingga memiliki kompetensi dan pengetahuan yang sangat baik. Seorang pengajar harus memperlihatkan keterampilan mengajar dengan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, menjalin hubungan hormat antara pelajar dan memberikan motivasi kepada sang pembelajar. Yang kedua, mencocokkan bahasanya dengan kebutuhan dan kemampuan pembelajar. Yang ketiga, memberikan perintah dan petunjuk yang sangat jelas. Yang keempat, memberikan contoh bahasa yang tepat dan wajar. Kompetensi sosial dan psikologi akan sangat membantu pengajar dalam dekat untuk melakukan pembelajaran bahasa Indonesia penutur asing. Pengajar juga harus peka terhadap situasi yang ada di kelas. Pengajar harus benar-benar tahu apa yang akan diajarkannya. Selain karakteristik dan keterampilan yang saya sebutkan tadi, pada pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA juga mempunyai beberapa istilah yang tumpang tindih dengan strategi, yakni pendekatan, metode, model, dan teknik pembelajaran. Pada saat melaksanakan pembelajaran BIPA, strategi akan mengatur peristiwa belajar. Peristiwa belajar menggambarkan aktivitas peserta didik dalam menerima, mempraktikkan, menciptakan, dan selama proses belajarnya berlangsung. Demikianlah penjelasan saya tentang bahasa Indonesia penutur asing. Jika ada kesalahan atau kekhilafan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.